Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustamin, asal sekolah UPT SMP Negeri 4 Drumbia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 kategori 2 dari Institut Agama Islam Negeri Manado. Kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan perteaching pembelajaran kelas 8 bab 2 beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Rancangan kali ini meliputi modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak semua anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Baik, kemudian kita periksa kerapiannya ya, mulai dari kerapian untuk pakaian, ya bagus, alhamdulillah bagus semua, pakaiannya rapi. Kemudian kelas, ya oke, kelasnya sudah bersih semua, alhamdulillah. Barakallah nak atas kerjasamanya untuk menjaga kerapihan. Kemudian alangkah baiknya sebelum kita belajar supaya kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Berdoa dimulai dipandu oleh ketua kelas ya, sama Ananda Nasir. Silakan Nak Ananda Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbit sidini ilman warsukni fahma. Ya Allah, berikanlah aku pemahaman dan pengertian yang sempurna. Amin. Amin, Masya Allah, syukur wa barakallah nak. Kita sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Baik anakku sekalian, masih semangat pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau semangat. Masih fresh-fresh ya, sudah sarapan, sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum masuk lagi dari inti materi, saya absen dulu ya, supaya saya tahu kehadirannya. Ada yang alfa hari ini? Alhamdulillah, kalau hadir semua. Syukron wa barakallah. Semoga ketika ada yang alfa hanya berapa orang, 1 orang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kesempatan pekan depan sehingga dia bisa bertatap muka kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik anakku yang soleh dan soleha, insya Allah kita masuk di materi yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk di materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya tanya dulu, masih ingat tidak pelajaran yang pekan lalu yang Bapak ajarkan? Masih ingat? Masya Allah, masih ingat, yaitu berbakti kepada orang tua. Dan semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, adapun nak yang Bapak sampaikan kepada kita semua yaitu tujuan pembelajaran kita kali ini, mohon diperhatikan dan disimak baik-baik, yaitu pertama, mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anakku sekalian yang soleh dan soleha, mampu menyebutkan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, anakku yang soleh dan soleha, yaitu mampu menjelaskan isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah, kita pelajari ya. Jadi, kemudian saya mau bertanya sebelum masuk di materi ini, saya mau bertanya 3 orang saja ya.
siapa yang menghafal rukun iman? Oke, Ananda Nasir sudah menghafal rukun iman. Ada 6 ya, nak ya. Jadi pohon perhatiannya semua. Jadi rukun iman itu ada 6 katanya teman kita Nasir. Kemudian yang kedua sempat yang bisa yang menjawab yaitu siapa yang mengetahui rukun iman yang ketiga? Ayo. Oke, Masya Allah Darmiati. Luar biasa atas pengetahuannya Darmiati, yaitu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya nak satu lagi ya. Saya tanya lagi, Ananda Ramla, apa nama kitabnya umat Islam? Alhamdulillah, sudah tahu ya. Selalu membaca. Jadi Ananda Ramla ini selalu membaca Al-Quran. Makanya dia tahu teman-teman. Yaitu adalah Al-Quran. Masya Allah, luar biasa Ramla. Oke, jadi yang ketiga ini sudah menjawab semua pertanyaan. Dan semuanya akan menyimak dan tahu semua. Luar biasa. Syukron wa barakallah atas pertanyaannya ya. Nah, sebelum kita masuk lagi, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking yaitu adalah tepuk semangat, dan dandang, din dinding, dun dundung, dan dandang, din dinding, dun dundung, se, aha aha, ma, aha ngat, aha semangat. Oke, masih semangat pada pagi hari ini, masih semangat, masih fresh. Oke, kita lanjut ya Nayam. Yaitu kita masuk di kegiatan kita yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum saya membagi tugas membagi kelompok dan membagi tugas masing-masing, jadi saya kelompokkan menjadi 4 kelompok ya, anakku yang soleh dan soleha. Perhatikan, menjadi 4 kelompok dan Bapak sebentar akan membagi kelompok itu. Jadi kita dulu masuk di mendalami materi ini. Masuk dari arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman itu nak kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu pertama, anakku yang soleh dan soleha, diperhatikan. Pertama adalah Taurat. Oke. Apalagi Zabur. Oke. Nasir sudah pintar menyebutkan. Injil. Masya Allah. Hasni C. Sudah pintar ya menyebutkan. Apalagi nak? Rosmawati, yaitu adalah Injil. Ya, Injil, yaitu adalah kitab Injil. Yang terakhir adalah Ramlah, mohon diperhatikan. Jadi yang terakhir adalah Al-Quran, ya. Jadi itu adalah Al-Quran. Kemudian harus kita tahu siapa nabi-nabi yang menerima wahyu berupa suhuf itu, yaitu adalah pertama siapa? Ayo coba. Oke, Ramlah sudah pintar. Nabi Adam. Yang kedua selanjutnya apa lagi? Rosmawati, yaitu adalah Nabi Syed. Masya Allah. Yang ketiga adalah Nabi Idris. Selanjutnya adalah Nabi Ibrahim. Pintar Ramlah. Oke, siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Yaitu ya nak ya. Jadi itu adalah Nabi yang telah menerima wahyu berupa suhuf, yaitu ada 5. Kemudian nak harus kita perhatikan di sini ada isi-isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalian harus tahu apa itu isi-isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya, Pak, saya mau tahu. Iya, oke, saya kasih tahu ya sekarang ya. Jadi isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nak yang diturunkan kepada para nabi dan rasul mencakup beberapa hal. Di antaranya pertama adalah akidah, ya. Apa itu akidah?
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi, satu kali lagi akidah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu selain daripada Dia. Oke, paham? Oke, Masya Allah. Yang kedua, nak, selanjutnya syariat. Apa itu syariat? Ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. Nah, dan selanjutnya akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak yaitu adalah cara sikap dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada sesama. Jadi kita harus nak menghargai teman-teman kita, jauh dari bully-bully, apalagi itu adalah kita harus bersikap baik kepada Allah, yaitu adalah menjalankan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Sholat. Luar biasa. Pintar Hasni. Sholat. Selalu sholat ini Hasni. Dan semuanya. Tahu selalu rajin Ji. Kemudian yang selanjutnya, janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. Nah, ada janji Allah. Ya, ada janji Allah. Kemudian yang selanjutnya, kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Oke, jadi kita masuk di apa itu kitab-kitab, Pak? Oke, kita jelaskan dulu kitab-kitab ya. Jadi ada berapa kitab? Ada Bapak sebutkan tadi ada 4. Jadi ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ya. Nah, kemudian ada yang bertanya, adakah Pak itu isi pokok kitab Taurat? Adalah, semuanya ada. Insya Allah Bapak akan jelaskan. Pertama ini ya, yaitu adalah isi pokok Taurat dikenal dengan 10 hukum. Yaitu adalah 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam. Pertama adalah mengikuti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah larangan menyembah patung dan berhala karena Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diserupai oleh makhluk apapun. Yang penting namanya makhluk tidak akan bisa menyerupai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah larangan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Adakah yang selalu menyebut nama Allah dengan sia-sia? Dan kalau ada, tolong sekarang jangan ya nak ya, karena kita anak yang soleh dan soleha. Baik, yang keempat nak, memuliakan hari Sabtu. Kan ada biasa orang ada yang memuliakan hari Sabtu. Oh, ini hari Sabtu, ini hari Rabu. Dengan bahasa wajib pontonya di situ ada hari-hari yang ditentukan, yaitu adalah hari baiknya. Biasanya dibilang hari Rabu, jangan melakukan hal-hal ini karena capuk rabai, kehabisan hari Rabu. Itu tidak boleh ya nak ya, tidak boleh. Jadi sekarang anakku sekalian yang soleh dan soleha sudah tahu semua itu, maka ditinggalkan. Oke, Masya Allah, semangat sekali anakku ini. Yang kelima adalah menghormati ayah dan ibu. Jadi kita adalah harus menghormati ayah dan ibu. Kemudian larangan membunuh sesama manusia, kita dilarang ya nak ya. Makanya tidak dilarang untuk membunuh sesama manusia karena kita anak yang soleh dan soleha ya. Yang ketujuh nak, yaitu adalah larangan berzina ya. Jadi jangan saya jelaskan terlalu jauh berzina, yang penting Anda paham. Oke ya, kita lanjut, yaitu larangan mencuri. Jangan mencuri, Allah Maha melihat. Ya. Oke, yang kesembilan adalah larangan menjadi saksi yang berdusta. Larangan saksi yang berdusta. Ada istilah jenis pontonya, kandak-kandala, apa dan sebagainya, harang-harang, itu tidak boleh. Ya, nah ya. Kemudian yang ke-10 di sini adalah larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Jadi kalau ada hak tak, itu kamu hak tak ambil. Nah, tidak boleh mengambil hak orang lain. Oke. Apa itu kitab sabur, Pak? Kitab sabur itu adalah tidak mengandung hukum atau syariat yang baru. Kemudian karena Nabi Daud alaihissalam itu mengikuti syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab sabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci
Ya, kitab Zabur terdiri dari 150 surah berisi nasihat, kata-kata hikmah dan puji-pujian. Ya, paham nggak ya sampai di sini? Oke, tahu paham ya anakku semua. Yang ketiga adalah kitab Sabur nak. Apa itu kitab Sabur nak? Oke, ini tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Sabur berisi kumpulan ayat ya. Kemudian yang keempat, yang kelima ya, kitab Injil. Kitab Injil di sini ada 4 ya, di dalam kitab Injil berisi ajaran yaitu pertama nak, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga adalah menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat adalah menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir nak, yaitu Al-Quran. Tentu kalian tahu semua apa itu Al-Quran, karena anak-anakku yang semua yang soleh dan soleha rajin membaca, karena setiap kali kita masuk mata pelajaran PAI, maka pertama yang dibaca literasinya adalah literasi Al-Quran, membaca Al-Quran. Inilah pedoman kita nak ya. Jadi adapun isi pokok Al-Quran yaitu akidah, yaitu apa itu akidah Pak? Oh ya, oke, akidah itu keimanan ya, keimanan tak. Kemudian ibadah dan muamalah ya. Kemudian syariah. Ya, ada yang bertanya, oh Rusmawati bertanya apa itu syariah? Ya, syariah itu hukum aturan ya. Ahlak, Nasir bertanya lagi, ahlak, ahlak itu adalah budi pekerti. Ya, Ramla bertanya, tarik itu adalah sejarah ya. Kemudian kemudian yang terakhir adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan. Baik, sudah mengerti semua anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah. Jadi yang keempat ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian cara tak juga saya akan jelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati ya. Jadi kita yakini dengan sepenuh hati, yakin bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya apalagi? Membenarkan terhadap adanya kitab. Kita membenarkan bahwa adanya kitab. Nah ya, membenarkan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang setelah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Oke, ya. Paham sampai di sini nak, anak yang soleh dan soleha? Paham? Oke, Masya Allah, paham. Luar biasa. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah, memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Jadi menjadi generasi mencintai Al-Qur'an, tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Qur'an karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan, cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya dan mengamalkan isi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita sudah literasi Al-Quran di sini, tentunya kita tahu apa itu Al-Quran. Nah, apalagi selanjutnya adalah menjadi generasi mencintai Al-Quran. Jadi ada berapa generasi yang mencintai Al-Quran? Pertama, yaitu adalah memiliki kemauan yang kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Yang kedua adalah senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yakni Al-Quran.
Yang selanjutnya dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingat untuk senantiasa menjaga diri dari kebaikan. Nah, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. Yaitu selanjutnya rela berkorban untuk memuliakan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama. Oke, jadi itulah nak ya tadi pembahasan Bapak. Mudah-mudahan masuk di hati ta dan melekat di hati ta. Jadi hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini anak-anakku yang soleh dan soleha. Pertama adalah mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Jadi yang kedua dari hikmah kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui syariatna dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, anakku yang soleh dan soleha adalah hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Jadi itulah tiga nak ya. Kemudian Bapak materi kan sudah lewat, jadi Bapak akan mengelompokkan menjadi 4 kelompok. Jadi 4 kelompok, yaitu ketua kelompoknya itu saya tunjuk Ananda Nasir ya, ketua kelompok, yaitu adalah kelompok Taurat. Jadi Ananda Ramlah ketua kelompok itu adalah Zabur. Ya, jadi yang selanjutnya Ananda Rosmawati yang soleha, saya masukkan ketua kelompok Injil. Dan yang keempat adalah Ananda Hasnice ya, jadi ketua kelompok di sini. Jadi silahkan dikerja kelompoknya masing-masing membuat poster, membuat poster beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan sebentar akan dipresentasikan masing-masing. Silahkan kerja sekarang, Bapak tunggu hasilnya. Baik, anak sekalian, alhamdulillah sudah mempresentasikan, sudah kelompok 1 sudah yang presentasikan. Oh, Muhammad Nasir. Masya Allah, Muhammad Nasir sudah mempresentasikan. Ya, Rosmawati sudah, Ramlah sudah, Hasnice sudah mempresentasikan tugas-tugas kelompoknya, dan alhamdulillah luar biasa semua pengetahuan anak-anakku sekalian, luar biasa. Dan itu nilainya sangat memuaskan ya bagi saya dan bagi kita juga nak ya. Nah, oke, jadi mau lagi is breaking lagi? Mau is breaking? Oke, jadi is breaking sudah kita laksanakan nak ya. Sebagai kesimpulan nak, untuk mendalami kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, terutamanya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kita mengetahui apa itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting juga nak, jangan lupai untuk selalu baca Al-Qur'an setiap harinya, karena ini adalah sebagian daripada kitabnya umat Islam ya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua nak adalah marilah kita menjadi manusia-manusia beriman yang bisa memahami isi kandungan Al-Quran secara kafah. Baik, anakku sekalian, sampai di sini. Iya nak, ya, silakan nak, silakan nak. Oke, makasih nak ya. Oke, jadi kita di sini. Saya mau bertanya lagi, ada tidak yang sudah mengerti terkait dengan tadi pengertian kitab-kitab Allah? Mengerti? Masya Allah. Contoh-contohnya juga paham?
Paham, Masya Allah, luar biasa. Baik, sampai di sinilah pembahasan kita pada hari ini, anakku yang soleh dan soleha. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan, kekuatan, serta keistiqomahan dalam menjalani kehidupan ini, terutamanya keluar rumah mencari jalan, yaitu mencari jalan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebelum saya tutup di sini nak pembahasan, insya Allah kita pekan depan kita masuk di pembahasan bab selanjutnya ya, yaitu adalah menjadi pribadi yang berintegritas dalam sifat amanah dan jujur. Dan insya Allah pekan depan kita akan bahas secara tuntas nak, anakku yang soleh dan soleha. Oke, baik. Sampai di sinilah pembahasan kita dan Bapak akan menutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.